Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rizky dengan NIM 230709212. Aku ingin mempresentasikan hasil tugas yang telah saya kerjakan dari mata kuliah struktur data. Nah, yang pertama yaitu kelebihan dan kekurangan daripada array, tag, queue, list, tree, dan graph. Nah, yang pertama yaitu array. Array biasanya yaitu cepat diakses jika posisi elemen diketahui. Yang kedua yaitu sederhana dan mudah digunakan jika jumlah data sudah pasti. Dimana kekurangannya yaitu ukurannya tidak bisa diubah setelah dibuat. Misalnya kita sudah membuat angka 1, maka susah diubah. Selanjutnya yaitu kedua, tambah atau menghapus data membutuhkan pergeseran elemen lain sehingga lambat jika datanya banyak. Yang kedua yaitu stack. Stack yaitu cocok untuk proses yang mengikuti urutan terakhir masuk pertama keluar atau LIFO, misalnya undo pada teks atau pemanggilan fungsi. Yang kedua yaitu mudah dibuat dengan array atau linked list. Nah, sedangkan kekurangannya itu hanya bisa mengakses elemen paling atas saja, tidak bisa ambil elemen di paling tengah. Kedua yaitu bisa terjadi stack overflow atau kelebihan kapasitas jika batas tercapai. Yang ketiga yaitu queue, yang dimana kelebihannya yaitu cocok untuk urutan pertama masuk dan pertama keluar atau FIFO. Misalnya antrian orang atau antrian proses pada komputer. Yang kedua yaitu berguna untuk algoritma seperti pencarian jalur terpendek. Nah, sedangkan kekurangannya yaitu hanya bisa ambil elemen depan atau tambah di belakang saja. Yang kedua yaitu kekurangannya sulit untuk mengubah elemen di tengah. Nah, selanjutnya yaitu linked list. Linked list yaitu kelebihannya ukurannya fleksibel, bisa menambah atau berkurang dengan mudah. Yang kedua yaitu tambah atau menghapus elemen di mana saja tanpa perlu pergeseran elemen lain. Sedangkan kekurangannya yaitu mengakses lebih lambat karena harus mencari satu persatu dari awal. Yang kedua yaitu memerlukan memori ekstra untuk menyimpan referensi ke elemen berikutnya. Selanjutnya yaitu tree. Kelebihannya yaitu cocok untuk data yang berbentuk hierarkis atau seperti pohon. Misalnya struktur folder di komputer. Yang kedua yaitu bisa cepat dicari jika teratur, misalnya pada binary search tree. Sedangkan kekurangannya yaitu membuatnya lebih rumit dibandingkan array atau linked list. Yang kedua yaitu jika tidak seimbang, pencariannya bisa menjadi lambat hingga rumit. Selanjutnya yaitu grafik, yaitu kelebihannya baik untuk data yang punya banyak hubungan, misalnya peta jalur transportasi atau jejaring sosial. Yang kedua yaitu mendukung banyak algoritma pencarian jalur seperti DPS dan BPS. Sedangkan kekurangannya yaitu butuh memori yang besar untuk menyimpannya. Kedua yaitu pengelolaan yang lebih rumit dibanding struktur data lainnya. Selanjutnya kita beralih kepada pertanyaan kedua yaitu perbedaan array dan list. Nah, perbedaan array dan list yaitu terdapat pada tipe data. Nah, pada tipe data array biasanya itu memiliki tipe data yang sama, misalnya hanya integer atau hanya string saja gitu, tidak campur. Nah, sedangkan list adalah elemen yang memiliki berbagai tipe data. Contoh misalnya dalam satu array itu terdapat integer, string, atau objek lainnya. Nah, yang kedua yaitu ada ukuran. Array memiliki ukuran yang bersifat statis, sedangkan list yaitu bersifat dinamis. Kenapa dinamis? Yaitu Anda dapat menambahkan atau menghapus elemen kapan saja. Nah, yang ketiga yaitu fleksibilitas. Nah, array
kurang dalam fleksibilitas dibandingkan list karena hanya mendukung tipe data yang konsisten atau ukuran yang ketat. Nah, misalnya integer aja gitu, string aja. Sedangkan list itu fleksibel, dapat menyimpan berbagai jenis data. Misalnya dalam satu list itu terdapat integer, boolean, dan lain-lain. Nah, yang keempat yaitu efisiensi memori. Nah, array lebih efisiensi dalam penggunaan memori untuk tipe data yang homogen, yang misalnya angka. Nah, sedangkan list yaitu mungkin sedikit kurang efisien dalam mememorikan dibandingkan array, terutama jika berisi data yang beragam. Nah, selanjutnya itu penggunaan di Python. Nah, array berada biasanya di Python. Array biasanya dia diimplementasikan seperti yaitu array, numpy, yaitu array atau numpy ini sebagai library-nya. Nah, list, sedangkan list yaitu tipe data bawaan di Python sehingga mudah digunakan tanpa pusaka eksternal. Jika list ini tanpa array atau numpy, tanpa library lah kita lihat. Nah, kesimpulannya yaitu array cocok digunakan untuk data yang tipe datanya sama dan membutuhkan efisiensi memori. List yaitu fleksibel, cocok untuk data yang tipe bervariasi dan ukurannya dinamis. Nah, selanjutnya kita memasuki kepada codingannya. Nah, yang pertama kita import dulu array-nya. Nah, array-nya di library. Nah, selanjutnya kita selanjutnya kita buat listnya. Nah, biar kita melihat perbandingannya bagaimana. Ini array dia menggunakan tipe data integer. Nah, tipe data integer itu yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sedangkan list juga menggunakan tipe data integer. Nah, gimana perbedaannya? Nah, jika di list ini misalnya kita mau menambahkan misalnya kita
ini misal kita mau menambahkan terus posisi 4 nah, jika dilihat dia akan membaca walaupun tipe datanya berbeda. Nah, sedangkan di array, nah jika kita buat terus nah, dia akan error. Mengapa demikian? Karena dia hanya membaca tipe data yang integer. Nah, itulah perbedaannya, makanya dia akan error. Nah, jika begini dia bisa array hanya membaca integer. Jika list ini adalah dapat membaca berbagai tipe data, baik itu boolean, true, integer, string, dan lainnya. Nah, mungkin